Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isnani Putri Fadila dengan NIM C1C025059. Saya adalah mahasiswi program S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Di sini saya akan membahas tentang surat ketetapan pajak SKP dan surat tagihan pajak STP dalam sistem perpajakan dengan dosen pengampu saya yaitu Bapak Dr. Wirmi Eka Putra SEMSI serta Ibu Nimas Dian Mesaro SEMSAK. Kita masuk ke slide pertama yaitu pengertian SKP. Jadi, SKP adalah surat ketetapan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk menentukan besaran pajak yang terutang, kekurangan atau kelebihan pembayaran pajak, serta sanksi administrasi yang harus dipenuhi wajib pajak. SKP itu sendiri terdiri dari yang pertama, surat ketetapan pajak kurang bayar SKP KB. Yang kedua, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan SKP KBT. Yang ketiga, ada surat ketetapan pajak lebih bayar SKP LB. Dan yang keempat, ada surat ketetapan pajak nihil SKPN. Kita masuk ke slide selanjutnya yaitu SKP KB. Jadi, SKP KB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, kekurangan pembayaran pajak, sanksi administrasi, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar. Diterbitkan apabila yang pertama berdasarkan pemeriksaan pajak yang terutang, tidak atau kurang bayar. Yang kedua, wajib pajak tidak menyampaikan surat pemberitahuan sampai batas waktu meskipun sudah ditegur secara tertulis. Yang ketiga, berdasarkan pemeriksaan PPN atau PPNBM terdapat pajak yang seharusnya tidak dikompensasi. Yang keempat, ada wajib pajak tidak memenuhi kewajiban pembukuan sehingga besaran pajak tidak dapat diketahui. Yang kelima adalah wajib pajak diberikan NPWP atau dikukuhkan PKP secara jabatan. Sanksinya ada yang pertama, bunga atas PPh yang kurang bayar dalam 1 tahun. Yang kedua, bunga atas PPh yang kurang bayar atau dipotong atau dipungut. Yang ketiga, ada kenaikan 75% untuk PPN atau PPNBM yang tidak atau kurang bayar. Yang keempat, ada kenaikan 75% untuk PPh yang dipotong atau dipungut tetapi tidak disetor. Kita masuk ke fungsi dan jangka waktu penerbitannya. Yang pertama adalah fungsinya adalah koreksi atas jumlah pajak terutang menurut SPT. Yang kedua, sarana pengenaan sanksi. Yang ketiga, alat untuk melakukan penagihan pajak. Nah, jangka waktunya itu maksimal 5 tahun. Setelah yang pertama ada saat terutangnya pajak dan atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak. Kita masuk ke SKP KBT. Jadi, SKP KBT adalah ketetapan pajak yang menetapkan tambahan pajak terutang atas jumlah yang sebelumnya sudah ditetapkan oleh SKP KB. Nah, diterbitkan apabila ditemukan data baru yang mengakibatkan penambahan jumlah pajak yang terutang setelah dilakukan tindakan pemeriksaan dalam rangka penerbitan surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan. Nah, jangka waktunya itu 5 tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak bagian tahun atau tahun pajak. Nah, fungsinya itu yang pertama sebagai koreksi tambahan atas pajak yang terutang, yang kedua sarana pemberian sanksi tambahan, dan yang ketiga alat untuk menagih pajak yang belum tercakup dalam SKP KB. Nah, sanksinya itu jumlah pajak dalam SKP KBT dikenakan 100% dari jumlah kecurangan pajak tersebut, kecuali WP memberikan keterangan tertulis dengan sukarela sebelum pemeriksaan dimulai. Kita masuk ke SKP LB. Nah, jadi SKP LB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang. Nah, diterbitkan setelah pemeriksaan atas yang pertama, pajak penghasilan, kredit pajak lebih besar daripada pajak terutang. Yang kedua ada pajak pertambahan nilai, pajak masukan lebih besar daripada pajak keluaran. Nah, yang ketiga ada PPNBM, adalah pajak dibayar lebih besar dari pajak yang seharusnya terutang. Nah, fungsinya itu sendiri sebagai sarana untuk mengembalikan kelebihan pembayaran pajak kepada wajib pajak atau restitusi. Kita masuk ke slide selanjutnya yaitu SKPN. SKPN adalah ketetapan pajak yang menyatakan bahwa jumlah pokok pajak sama dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak. Nah, diterbitkan apabila setelah pemeriksaan yang pertama, kredit pajak sama dengan pajak terutang. Yang kedua, pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak atau pembayaran pajak. Nah, kita masuk ke materi selanjutnya yaitu surat tagihan pajak STP. Jadi, surat tagihan pajak STP merupakan surat resmi yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagai sarana untuk melakukan penagihan pajak kepada wajib pajak. Penagihan ini dapat berupa kekurangan pembayaran pajak maupun pengenaan sanksi administrasi seperti bunga dan atau denda. Nah, penerbitannya itu ada
7. Yang pertama itu diterbitkan apabila pertama, pajak penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang bayar. Nah, yang kedua, dari pajak hasil penelitian terdapat kekurangan pembayaran pajak yang disebabkan oleh kesalahan penulisan atau kesalahan perhitungan dalam SPT. Yang ketiga, wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda atau bunga akibat ketidakpatuhan terhadap ketentuan perpajakan tertentu. Yang keempat, pengusaha kena pajak PKP yang sudah dikukuhkan tetapi yang pertama, tidak membuat faktur pajak. Yang kedua, membuat faktur pajak namun tidak sesuai waktu sehingga menyebabkan pajak yang seharusnya dipungut dan disetor menjadi tidak sesuai. Yang kelima, ada PKP tidak mengisi faktur pajak secara lengkap kecuali identitas pembeli, nama, dan tanda tangan. Yang keenam, terdapat imbalan bunga yang tidak semestinya diterima oleh wajib pajak itu sendiri. Berdasarkan yang pertama, diterbitkannya suatu keputusan. Yang kedua, diterimanya suatu keputusan atau ditemukannya data atau informasi baru yang menunjukkan bahwa imbalan bunga tersebut tidak layak diberikan. Dan yang terakhir, terdapat jumlah pajak yang tidak atau kurang bayar dalam jangka waktu yang telah disepakatin. Dalam jangka waktu yang telah disepakati dalam permohonan pengangsuran atau penundaan pembayaran pajak sebagaimana diatur pada pasal 9 ayat 4 UU KUP. Kita masuk ke kekuatan hukum dan fungsinya. Kekuatan hukum STP memiliki kekuatan hukum yang sama dengan surat ketetapan pajak lainnya. Karena itu apabila wajib pajak tetap tidak melunasi kewajiban sesuai isi STP, maka proses penagihan dapat dilakukan hingga pada tahap surat paksa yang merupakan bagian dari tindakan penagihan aktif oleh Fiskus. Nah, fungsi STP itu yang pertama sebagai alat koreksi terhadap jumlah pajak terutang yang dilaporkan dalam SPT wajib pajak apabila ditemukan ketidaksesuaian. Yang kedua, menjadikan sarana pengenaan sanksi administrasi, khususnya berupa bunga atau denda untuk mendorong kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan. Dan yang terakhir ada berfungsi sebagai alat penagihan pajak apabila wajib pajak belum melunasi kewajiban yang sudah seharusnya dibayar. Nah, ini sanksinya ada dua, yaitu yang pertama, jumlah kekurangan pajak dalam STP wajib pajak dikenakan bunga administrasi dengan tarif per bulan sesuai ketentuan Menteri Keuangan. Bunga ini dihitung sejak saat timbulnya utang pajak hingga diterbitkannya STP dengan jangka waktu maksimum 24 bulan dan sisa bulan tetap dihitung penuh 1 bulan. Nah, yang kedua itu untuk pengusaha atau PKP sebagaimana disebutkan pada poin 2D dan 2E yang tadi, selain melunasi pajak yang terutang, juga dikenakan denda sebesar 1% dari dasar pengenaan pajak DPP sebagai bentuk sanksi atas ketidakpatuhan dalam pembuatan faktur pajak. Jadi kesimpulannya adalah surat ketetapan pajak SKP dan surat tagihan pajak merupakan instrumen penting dalam sistem perpajakan yang berfungsi memastikan ketetapan perhitungan pajak serta menegakkan kepatuhan wajib pajak. SKP digunakan untuk menetapkan besaran pajak terutang termasuk kekurangan, kelebihan atau nihil, sedangkan STP diterbitkan untuk menagih kekurangan pembayaran pajak dan mengenakan sanksi administrasi. Dengan adanya SKP dan STP, proses administrasi perpajakan dapat berjalan lebih tertib, terkontrol, dan sesuai ketentuan. Ada sarannya adalah wajib pajak diharapkan meningkatkan pemahaman mengenai SKP dan STP agar dapat memenuhi kewajiban perpajakan dengan baik. Sementara otoritas pajak perlu terus memperkuat sosialisasi dan edukasi. Selain itu, mahasiswa dan peneliti disarankan untuk terus memperdalam kajian terkait mekanisme penetapan dan penagihan pajak itu tersendiri. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah atau kalimat-kalimat yang kurang berkenan di hati. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.